Selamat malam waktu New York, Bu Retno. Selamat pagi Jakarta, selamat malam dari New York. Apa Terima kasih. kabar? Sehat, Bu Retno. Semoga Bu Retno juga sehat. Bu Retno, Alhamdulillah. Presiden Jokowi tadi kita sempat mendengarkan juga sedikit sudah menyampaikan pidato pada sidang Majelis Umum PBB ke-76 dini pagi tadi kalau waktu Jakarta. Bu Retno, apa sebenarnya pesan utama Presiden terkait dengan pandemi dan beberapa kesulitan dalam penanganan pandemi atau bahkan ada ketimpangan yang terjadi di dunia dalam penanganan pandemi pada saat ini? Baik, terima kasih Mas Timothy. Jadi urusan pandemi ini merupakan salah satu pesan utama yang disampaikan oleh Presiden. Tetapi sangat menarik di awal pernyataan beliau, Presiden menyatakan bahwa sidang Majelis Umum PBB ini ditunggu oleh masyarakat dunia untuk menjawab kegelisahan mereka. Dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat dunia biasanya adalah kapan pandemi selesai, kapan pemulihan ekonomi terjadi, dan sebagainya, dan sebagainya. Oleh karena itu, Presiden menyampaikan terdapat 4 hal yang dapat kita kerjasamakan agar kita dapat menjawab kegelisahan mereka. Yang pertama terkait dengan pandemi. Presiden mengatakan bahwa kita harus dapat memberikan harapan kepada masyarakat bahwa pandemi ini dapat tertangani. Dan untuk menjawab harapan atau untuk memenuhi harapan bahwa pandemi ini dapat tertangani, Presiden menyampaikan ada beberapa hal yang menjadi hambatan, antara lain adalah mengenai ketimpangan, diskriminasi, politisasi dari vaksin. Jadi gap vaksin global harus dipersempit. Nah, yang kedua, Presiden menyatakan pentingnya pemulihan ekonomi, tetapi Presiden juga mengatakan bahwa pemulihan ekonomi ini baru dapat terjadi jika kita dapat mengatasi pandemi. Jadi pandemi diatasi, baru pemulihan ekonomi akan terjadi. Dan pemulihan ekonomi ini juga dapat dilakukan melalui kerjasama. Jadi intinya adalah kerjasama untuk pemulihan ekonomi. Yang ketiga, Presiden menyoroti mengenai pentingnya ekonomi hijau, pembangunan hijau berkelanjutan. Karena ini sedang menjadi perhatian dunia, utamanya kita menjelang COP26 yang akan diselenggarakan di Glasgow pada bulan depan. Di dalam konteks ini pula, Presiden mengatakan pentingnya kerjasama untuk pembangunan ekonomi hijau. Dan komitmen Indonesia jelas. Tetapi Presiden mengingatkan bahwa kerjasama guna memberdayakan negara berkembang harus dilakukan agar negara berkembang dapat melakukan transformasi energi dan teknologi. Dan yang terakhir, yang keempat, Presiden mengatakan bahwa kita juga harus tetap fokus melawan intoleransi, konflik, terorisme, dan perang. Dan menarik juga bahwa di bawah hal yang keempat ini Presiden memberikan perhatian khusus terhadap hak-hak perempuan di Afghanistan, kemerdekaan Palestina, dan krisis politik di Myanmar. Selain 4 itu, Presiden juga menjelaskan mengenai presidensi Indonesia tahun depan, bahwa Indonesia tahun depan akan memegang tanggung jawab sebagai presiden dari G20 dengan tema Recover Together, Recover Stronger. Ya Bu Retno, saya sebenarnya ingin ke setiap poin tadi mungkin dengan secara singkat saja. Yang pertama mungkin kepada kekhawatiran yang tadi sudah diungkapkan oleh Presiden Jokowi kepada Majelis Sidang Umum PBB tadi mengenai kesetaraan vaksin, Bu. Nah, mungkin bisa diceritakan juga apa upaya Indonesia sampai saat ini setelah lebih dari 1 tahun pandemi berlangsung untuk memperjuangkan kesetaraan vaksin dunia ini, Bu. Jadi kita dari awal kita konsisten dengan posisi kita dan kita bekerja agar gap vaksin semakin sempit. Misalnya, kita bekerja bersama dengan beberapa negara berkembang dalam konteks WTO, untuk mendapatkan waiver sehingga negara berkembang juga dapat memproduksi vaksin. Intinya adalah itu. Kemudian dalam konteks WHO, kita terus bekerja sama dengan WHO, dengan Gavi, terutama dengan COVAX Facility, agar kesetaraan akses vaksin untuk semua negara dapat terus dilakukan. Ini kita lakukan secara maksimal. Karena apa?
Karena Indonesia, saya adalah salah satu co-chairs dari COVAX AMC Engagement Group. Sehingga kita dapat langsung berjuang bersama dengan negara-negara berkembang agar gap vaksin ini dapat segera dipersempit. Sebagai informasi, target dari COVAX adalah untuk mendistribusikan 2 miliar dosis vaksin sampai akhir 2021. Tetapi karena adanya berbagai macam hambatan, maka sampai sejauh ini COVAX, bukan sampai sejauh ini, sampai akhir 2021, COVAX akan dapat menyalurkan, mendistribusikan 1,4 miliar dosis vaksin, yang artinya terjadi kekurangan 30% yang disebabkan oleh berbagai macam masalah atau berbagai macam situasi. Jadi kita bekerja bersama dengan WTO, bekerja bersama dengan WHO, bekerja bersama dengan COVAX Facility, bekerja bersama dengan negara-negara berkembang, dan juga bekerja sama dengan negara maju dalam rangka meminta negara maju untuk memulai memberikan dose sharing kepada negara-negara yang memerlukan. Baik, Bu Retno, saya mau ke poin berikutnya mengenai presidensi Indonesia di G20 pada tahun depan. Nah, apa prioritas Indonesia yang akan dibawa dalam presidensi tersebut? Tadi saya sudah sampaikan bahwa tema utama Indonesia adalah recover together, recover stronger. Kalau kita lihat prioritasnya, maka ada 2 kata kunci yang paling penting di dalam presidensi Indonesia. Satu adalah recovery, pemulihan, dan yang kedua adalah inklusivitas. Nah, Presiden mengatakan bahwa dalam presidensi Indonesia, maka Indonesia tidak akan hanya memperjuangkan kepentingan negara anggota G20, tetapi Indonesia akan memperjuangkan kepentingan bersama. Contoh yang diberikan Presiden di dalam pidatonya sangat menarik. Utara, selatan, maju, berkembang, kepulauan, dan sebagainya. Bahkan kelompok-kelompok rentan juga menjadi perhatian Presiden. Jadi di dalam presidensi Indonesia nanti, sebelumnya belum pernah ada perhatian khusus kepada negara-negara kepulauan kecil, terutama yang ada di Pasifik. Dan dalam presidensi Indonesia ini, Indonesia akan memberikan perhatian kepada negara-negara kepulauan kecil, termasuk diantaranya adalah negara-negara yang berada di Pasifik Selatan. Jadi sekali lagi, pemulihan dan inklusivitas adalah 2 kata kunci yang sangat penting di dalam presidensi Indonesia. Ya, terakhir ini Bu, terkait dengan perhatian masyarakat juga kepada Afghanistan dan kondisi di sana, khususnya untuk keselamatan warga di sana. Nah, pertanyaan saya mengenai kiprah kita Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia, apa solusi yang diperlukan oleh Afghanistan saat ini dan apa juga yang sudah rencananya akan dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dalam hal ini? Jadi sekarang dunia menunggu apa yang akan dilakukan oleh Taliban dalam menentukan masa depan Afghanistan. Pesan Indonesia, pesan dunia yang kebetulan sama. Jelas sekali, 3 hal. Pertama, kita menginginkan agar pemerintah yang akan dibentuk, pemerintah yang permanen yang akan dibentuk adalah pemerintahan yang inklusif. Dan ini juga merupakan janji dari Taliban. Yang kedua, kita dan dunia meminta agar Afghanistan tidak dijadikan breeding dan training ground untuk kegiatan dan organisasi-organisasi teroris. Dan yang ketiga, secara khusus kita meminta agar hak-hak perempuan Afghanistan dihormati. Dan ini saya sampaikan, 3 hal ini saya sampaikan pada saat saya bertemu dengan Taliban di Doha pada tanggal 26 Agustus. Dan ini juga saya sampaikan di dalam semua kesempatan. Dan ini juga merupakan komitmen termasuk penghormatan kepada hak-hak perempuan. Ini pernah disampaikan oleh juru bicara dari Taliban. Dan kita sampaikan bahwa kita menunggu pemenuhan komitmen-komitmen tersebut. Kalau semuanya sudah jelas, maka kita menyampaikan bahwa kita menyampaikan komitmen untuk melanjutkan kerjasama di dalam pemberdayaan perempuan. Ada satu hal penting yang harus kita lakukan saat ini adalah menolong rakyat Afghanistan
yang mengalami krisis kemanusiaan. Dan Indonesia sudah menjadi bagian dari komitmen dunia bahwa Indonesia akan memberikan bantuan kemanusiaan dan bantuan capacity building kepada rakyat Afghanistan. Sekali lagi, rakyat Afghanistan perlu dibantu, rakyat Afghanistan adalah fokus kita semua. Ibu Retno Marsudi, terima kasih banyak atas waktunya. Senang bisa bertemu dengan Ibu Retno walaupun kali ini secara virtual. Semoga sehat terus, Bu Retno. Terima kasih, sehat selalu.